Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dinas terkait, segera sekarang. Seorang wisatawan hilang tenggelam saat menolong anaknya yang terseret ombak pantai Labuhan Jukung, pesisir barat. Truk box yang menerobos pintu perlintasan di Natar, Lampung Selatan ringsek akibat tertabrak kereta. Pengemudi truk kritis. Kawanan pencuri buah sawit di kebun perusahaan dan petani di Tulang Bawang diringkus. 1 pucuk senjata api rakitan disita. Sebanyak 19 jemaah haji asal Lampung dari kelompok terbang atau kloter 61 tiba di Asrama Haji Bandar Lampung pada Rabu siang. Mereka jadi rombongan terakhir asal Lampung yang pulang pada musim haji tahun ini. Jemaah haji yang pulang terakhir tersebut berasal dari berbagai daerah, yakni Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Metro. Salah satu jemaah haji adalah Sugito yang kesehariannya sebagai petugas kebersihan di salah satu pondok pesantren di Metro. Ia menangis bahagia saat baru turun dari bus setibanya di Bandar Lampung. Ia menyatakan bersyukur bisa menunaikan rukun Islam kelima dengan selamat dan lancar. Ya, saya terharu karena saya ini Gimana, Pak? Gimana? saya ini cuma orang saya ini orang buruh, orang mungut sampah, terus terang saya bisa bersama itu, alhamdulillah. Menurut petugas Kementerian Agama Lampung, tahun ini memberangkatkan 7.087 jemaah haji ke Tanah Suci. Pada tahun ini ada 19 jemaah haji yang wafat, 16 wafat di Mekah dan 3 lagi wafat saat baru tiba di tanah air. Kini masih ada 2 jemaah haji lagi yang belum pulang akibat masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Seluruh jemaah kita Lampung yang sudah kembali ke tanah air, total jumlahnya 7.087 jemaah ya. Ya, total yang diberangkatkan. Total yang diberangkatkan 7.080 jemaah yang sudah kembali, 7.069 yang wafat, 16 orang di Saudi, 3 orang sudah di tanah air, masih tinggal di Saudi 2 orang karena sakit. Dengan tibanya jemaah haji dari kloter 61 tersebut, pertanda musim haji tahun ini telah selesai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar gembira datang dari dunia pendidikan tingkat SMA di Lampung. Pada Rabu siang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung menyatakan pada mulai tahun ini resmi meniadakan seluruh pungutan iuran di sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB yang berstatus negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan awalnya meniadakan uang komite saja. Namun kini Gubernur Lampung telah menyepakati meniadakan seluruh biaya sekolah di Lampung, mulai dari iuran uang komite, SPP, uang daftar ulang, hingga uang sumbangan wajib dari wali murid untuk sekolah jenis lainnya. SPP dan daftar uang itu betul-betul tidak boleh dipungut oleh satuan pendidikan. Oke, berlaku di tahun ini, Pak? Berlaku di tahun ini. Oke, itu berlaku untuk siswa baru atau memang yang naik kelas juga? Semua kelas 10 sampai kelas 2 tidak lagi diperkenankan untuk ditagih uang iuran ya. Yang sifatnya kolektif ya. Kalau misalnya ada kegiatan mandiri misalnya kelas khusus ya silakan saja dibincangkan dengan masing-masing siswa yang berminat misalnya. Atau misalnya ada bimbel ya kan, butuh mentor yang bagus ya kan, butuh anggaran ya silakan dimusyawarahkan, tapi untuk kegiatan bulanannya tidak diperkenankan lagi.
Aturan pembebasan biaya sekolah tersebut hanya berlaku untuk tingkat SMA negeri saja, sedangkan untuk tingkat SD hingga SMP merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten dan kota atau bupati dan wali kota masing-masing daerah. Kepala Dinas Pendidikan Lampung juga mengancam akan menjatuhi sanksi tegas bagi kepala SMA yang masih menarik iuran ke murid. Sanksi beratnya diantaranya pencopotan jabatan kepala sekolah hingga mutasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah toko oleh-oleh di Bandar Lampung ramai pembeli menjelang akhir masa libur panjang sekolah. Para pembeli umumnya adalah wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera dan Pulau Jawa. Di antaranya terpantau di pusat toko oleh-oleh di Jalan Ikan Kakap, Teluk Betung Selatan pada Rabu siang. Para wisatawan umumnya memborong kopi, kerupuk kemplang, keripik pisang, hingga sambal kemasan. Mereka berburu oleh-oleh saat akan kembali pulang ke daerah asal setelah berwisata di Lampung merayakan waktu libur panjang sekolah bersama keluarga. Ini rencana mau harus balik kemana nih Bang? Harus balik ke Palembang. Palembang. Apa yang dicari oleh-olehnya? Yang jelasnya iringan Lampung pisang. Sama kopi. Kopi. Udah dapat kopinya nih yang mana? Di Lampung. Oh, kopi Lampung, khas Lampung. Minggu ini alhamdulillah sangat meningkat kita untuk kunjungan, terutama wisatawan dari Palembang dan Jakarta. Untuk ini kan kita kan spesialis keripik nih Mbak. Produk yang paling dicari selain keripik apa aja nih Mbak? Pai pisang, kopi, kemplang sih Kak. Itu para nyari itu emang karena maksudnya signature-nya di Lampung atau sebenarnya misalnya mereka itu? Memang jalan-jalannya memang ke Lampung sih. Kan biasanya kalau misalnya Palembang itu kan dia nggak ada kayak pantai gitu kan. Jadi sekalian wisata ke ke pantai gitu, jadi sekalian oleh-oleh ke sini. Selama libur sekolah, sejumlah tempat wisata di Lampung ramai pengunjung. Lampung terkenal dengan wisata pantainya yang indah. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.